Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Apoteker Rina Anugerah SPM MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal, izin memperkenalkan diri, saya Natasha Amelia Putri dari kelas B dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kajian penemuan dan pengembangan antiplatelet COX-1 dengan reseptor COX-1 trombosit sebagai antiplatelet. Nah, jadi kajian penemuan dan pengembangan antiplatelet COX-1 ini merupakan bagian penting dalam ilmu kimia medisinal, khususnya dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Antiplatelet digunakan untuk mencegah pembentukan trombus yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Salah satu target utama dalam terapi antiplatelet adalah enzim siklooksigenase 1 atau COX-1 yang terdapat pada trombosit. Aspirin ini merupakan contoh antiplatelet COX-1 yang paling luas digunakan dan menjadi fokus utama dalam kajian ini. Nah, latar belakang laporan ini ialah penyakit kardiovaskular seperti infark miokard dan stroke iskemik merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Salah satu mekanisme utama terjadinya penyakit tersebut adalah pembentukan trombus akibat agregasi trombosit yang berlebihan. Nah, dalam kondisi normal, trombosit berperan penting dalam proses homeostasis. Namun, aktivasi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan trombosis patologis. Jadi oleh karena itu, diperlukan obat antiplatelet yang mampu menghambat proses agregasi trombosit secara efektif dan juga aman. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trombosit dan mekanisme biologisnya. Gimana sih mekanisme biologisnya? Kalian bisa lihat ya gambarnya di layar. Jadi trombosit merupakan fragmen sel darah yang berasal dari megakariosit dan tidak memiliki inti sel. Trombosit berperan dalam proses homeostasis melalui mekanisme adesi, aktivasi, dan agregasi. Ketika terjadi kerusakan pembuluh darah, trombosit akan teraktivasi dan melepaskan berbagai mediator kimia yang memperkuat agregasi. Karena trombosit tidak memiliki inti, trombosit tidak mampu mensintesis protein baru, sehingga efek penghambatan enzim pada trombosit bersifat menetap sepanjang umur trombosit tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah peran COX-1 pada trombosit. Di mana sih peran COX-1 trombosit ini? Nah, jadi enzim COX-1 pada trombosit ini berperan khususnya dalam jalur metabolisme asam arakidonat. COX-1 mengkatalisis pembentukan prostaglandin H2 yang selanjutnya diubah menjadi tromboksan A2. Tromboksan A2 merupakan mediator yang cukup kuat untuk merangsang agregasi trombosit dan menyebabkan vasokonstriksi. Peningkatan produksi tromboksan A2 berhubungan langsung dengan peningkatan risiko trombosis, sehingga COX-1 trombosit menjadi target utama dalam pengembangan obat antiplatelet. Nah, sebelum lanjut, aku bakal ngejelasin apa sih obat antiplatelet COX-1 ini. Jadi, obat ini adalah obat yang bekerja untuk menghambat aktivitas enzim COX-1 pada trombosit, sehingga menurunkan pembentukan tromboksan A2 itu. Aspirin merupakan contoh antiplatelet COX-1 yang paling banyak digunakan dalam praktis klinis gitu ya. Jadi aspirin digunakan dalam dosis rendah untuk pencegahan kejadian trombosis jangka panjang karena mampu menghambat agregasi trombosit secara efektif dan konstan. Nah, yang selanjutnya ada obat apa atau senyawa apa yang saya ambil untuk lead compound atau senyawa awal. Jadi yang saya ambil ialah aspirin sebagai senyawa awal. Aspirin atau asam asetil salisilat merupakan turunan dari asam salisilat yang dihasilkan melalui proses asetilasi. Dalam kimia medisinal, aspirin dipilih sebagai senyawa awal atau lead compound. Alasannya karena struktur kimianya sederhana, stabil, dan memiliki aktivitas biologis yang jelas.
Gugus asetil pada aspirin berperan penting dalam interaksi dengan sisi aktif enzim COX-1, sehingga aspirin mampu menghambat enzim tersebut secara spesifik. Selanjutnya ialah optimasi struktur dan hubungan struktur aktivitas. Optimasi struktur kimia aspirin menunjukkan bahwa keberadaan gugus asetil ini merupakan faktor utama yang menentukan aktivitas antiplatelet. Gugus asetil memungkinkan terjadinya inhibisi COX-1 secara irreversibel melalui asetilasi residu serin pada sisi aktif enzim. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia dapat mempengaruhi potensi, selektivitas, dan durasi kerja antiplatelet. Senyawa yang tidak memiliki gugus asetil umumnya hanya menghambat COX-1 secara reversibel dan memiliki durasi kerja yang lebih singkat. Yang selanjutnya ialah aktivitas farmakologi dan keamanannya. Secara farmakologis, aspirin menurunkan produksi tromboxan A2 sehingga menghambat agregasi trombosit dan menurunkan risiko trombosis. Karena inhibisi COX-1 bersifat irreversibel dan trombosit tidak dapat mensintesis enzim baru, efek antiplatelet aspirin berlangsung sepanjang umur trombosit. Jadi efek antiplatelet aspirin berlangsung sepanjang umur trombosit. Namun inhibisi COX-1 juga dapat menurunkan prostaglandin protektif pada mukosa lambung, sehingga penggunaan aspirin dapat meningkatkan risiko iritasi gastrointestinal dan juga menyebabkan pendarahan. Kesimpulan yang dapat diambil ialah COX-1 trombosit merupakan target utama dalam pengembangan antiplatelet karena perannya yang penting dalam pembentukan tromboxan A2 dan agregasi trombosit. Aspirin sebagai antiplatelet COX-1 menunjukkan efektivitas tinggi berkat mekanisme inhibisi irreversibel yang menghasilkan durasi kerja panjang. Pendekatan kimia medisinal memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara struktur kimia, mekanisme biologis, dan aktivitas farmakologis aspirin. Sehingga aspirin hingga saat ini tetap menjadi standar emas terapi antiplatelet atau obat yang paling sering digunakan. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.